Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat ceplak, tetap sehat, tetap semangat. Harus sehat, harus semangat ya. Karena di zaman sekarang itu harus sehat, harus semangat. Karena kehidupan kita pahit lah. Karena kita itu semuanya serba numpang sekarang, beda dengan dulu. Wah, jadi ya begitulah. Nah, sekarang ketemu lagi di jalan-jalan seru bareng Kang Ceplak. Nah, sekarang Kang Ceplak jalan-jalan serunya tetap ke alam. Nah, alam tuh. Nah, sekarang kebetulan ini di daerah Bandung Utara, agak timur dikit, masih Kabupaten Bandung. Nah, di sini nih ke perkebunan, karena di kebun ini nih sekarang lagi musim tanam, karena baru ada turun hujan. Karena Kang Ceplak jalan-jalan sini lah, ya siapa tuh nanti ketemu petani, ngobrol-ngobrol seperti apalah, berbagi pengalaman gitu kan, berbagi pengalaman atau seperti apa pengalaman petani, pengalaman Kang Ceplak gitu kan, dengan kehidupan zaman sekarang yang serba numpang. Kita itu serba numpang sekarang, tapi nikmati sajalah, karena ya kita numpangnya beberapa kali numpang sebenarnya, tapi sekarang numpangnya kalau Kang Ceplak sendiri ya ke yang punyanya, pemiliknya utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita numpangnya ke Allah. Tapi di samping kita numpang ke Allah yang utamanya maha besar, ternyata di dunia itu banyak tumpangan-tumpangan. Wah, pusing pokoknya gitu ya. Nanti kita cerita ya. Mudah-mudahan ada petani di sini, Kang Ceplak mau coba ngobrol-ngobrol. Ikuti Kang Ceplaknya nih di kebun jalan-jalan nih, lagi musim tanam. Wah, tuh ya, coba Ceplak. Lihat, wah ini tidak hijau ya, karena nih tanah baru hujan, baru dipacul gitu. Tuh, sini dekat juga ada berisik-berisik, karena di sana ada ini sahabat Ceplak, namanya ini kebun pinus. Jadi tempat wisata ini yang anak-anak ya, keluarga suka main di sana, berisik gak apa-apa lah. Tuh. Sini udah agak di ini ya sih, paling tinggi bukitnya. Ada air juga di sini. Ternyata ada air di sini nih. Wah, di atas tuh airnya ya berlimpah. Limbah diolah tuh. Wah, airnya tuh. Waduh, tuh. Ini air nih. Berlimpah. Nah, terus jalan nih Kang Ceplak. Tuh kebetulan ada ini Pak Tani ini. Wah, ada bapak-bapak lagi bertani. Pak, punten Pak, dijauhan Pak, nuju pacul. Aduh, saya palah nuju ya dari Paknya musim tanamnya Paknya. Mohon sareng pasai Pak. Pak Andi. Pak Maman, Pak Andi itu. Coba Ceplak. Aduh, sok palah ya resepnya macul, tanam, tani kayak Kang Ceplak. Pada ngobrol-ngobrol. Biasa ngobrol-ngobrol Paknya, gerapnya kayaknya. Tuh, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Tani, Pak Mamannya. Pak Maman, ya berbagi pengalaman lah sahabat Ceplak. Karena sekarang tadi baik lagi, sekarang kita itu serba numpang hidup itu Pak ya. Iya, jadi udah jelas kalau numpang ke pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di samping pemilik yang utama ya tadi numpang ke ini ke itu, wah banyak tumpangan, jadi penumpang akhirnya kita itu siapa ya. Ikuti Kang Ceplak nanti ngobrol dengan Pak Maman petani nih, berbagi pengalaman. Ini Pak Andi nih lagi nyangkul. Itu belakangnya Pak Maman. Pak, pada pelakan naon itu Pak? Kentang. Waduh, kentang yo. Kayak pami nanam kapan ente sabar lami Pak? Virus asihnya. Oh, yang mudah-mudahan lah 100 harinya berarti ya, engke lah ngobrol-ngobrol apa ya untuk Pak Andi, Pak Maman yang udah 20 tahun lebih jadi petani di sini di daerah naon namanya Pak, daerah Pak? Tembung Tuhur, Kampung Saklulang. Oh, Tembung Tuhur, Kampung Saklulang. Tuh di belakangnya sahabat Ceplak itu ini tempat wisata ya. Paling berapa ini Pak, berapa luas Pak yang di sana Pak, yang itu kebun pinus itu? Ada 1 hektar ke bawah. 1 hektar ya, dia ada salah satu pemiliknya dibuat ini, jadi biasanya pakai pertanian.
Sekarang sama beliau dipakai wisata, baguslah penghijauan gitu. Oke lah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Andi, sama Pak Maman ya. Tuh, dar. Nah, sahabat ceplak, sekarang Kang Ceplak sudah bersama atau sarang Pak Andi petani, sarang Pak Sahabat buruh tani Pak. Pak Maman buruh tani. Wah, sekarang Pak beda ya. Iya, beda. Di sahabat ceplak perlu diketahui ya. Kalau dulu petani punya tanah sendiri. Ini sebenarnya ini wah beratus-ratus hektar di sini daerah ini Pak ya, atas di Kebung Tuhur. Ya, dari ke atasnya tuh ini Puncak Bintang. Dulu itu ini pertanian bawang, huma, wah iya sekarang udah kalau ini perlu diketahui ya sahabat ceplak. Dan sekarang udah pemiliknya udah ganti nama, udah beralih jadi semen penggarap Pak ya. Oh iya, penggarap. Penggarap, nah jadi buruh yang punya duit lah. Iya, nah itulah. Gimana lah ini kaitannya dengan nasib Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya nih kayak begini. Berarti bukan di sini saja, kebayang tiap daerah udah habis, gak tau lah. Mungkin sama orang-orang tamu ya Pak ya. Oh, tamu. Nah, saya ngobrol ke Pak Andi dulu. Pak Andi nuju panen naon teh, bae melak naon nih Pak Andi? Bade melak hui saurna mah. Hui kentang? Iya, hui kentang. Mun. Terus sama lami pami melak hui kentang teh Pak? Ya kira langkung 120 hari lah. Mun, ya. 120 hari lah lu ya. Ya. Sabaraha ieu saeur Pak, ieu nggarap? Abi mah seketik Pak. Cuman 100 tumak paling. 100 tumak? Dulu mah emang punya mertua. Oh iya. Sekarang mah ya udah kepemilikannya udah semua di ini ya dijual gitu kan. Dijual sama orang berduit. Jadi sekarang ya tadi jadi numpang Pak ya, serba numpang gitu kan. Hidup itu banyak sekedar numpang. Mudah-mudahan lah pemerintahan yang akan datang Pak ya bisa gimana walaupun numpang tapi sejahtera gitu. Ya Pak, apa selain tadi melak ieu teh Pak, usaha Sunda lah campur aduk teh banyak. Kentang naon deui Pak itu Pak diplakan teh Pak? Bawang merah. Mohon. Ya, terus berapa lah. Oh gitu. Tah biaya teh sabaraha Pak pami bae hoyong melak itu teh Pak? Sabaraha tumbak tadi? 100 tumbak. 100 tumbak. Mohon sabaraha seueur tah biaya pami ieu teh? Upami ayeuna mah Pak kirang langkung modal gitu kan? Modal. Mohon 100 tumbak teh kirang langkung 7-8 juta lah. Oke, jatuh sabaraha tah Pak? Kadang-kadang dina waktu panen mah Pak, kadang-kadang keuntungan anak lah kirang-kirang aya 10%, kadang-kadang ya. Teu aya keuntungan tos robi pertanianana Pak, tanah-tanahna tos robi. Plus sebanyak. Plus kadang-kadang. Oh gitu. Jadilah dikeureuh we asa ya we kan tuang we nya. Jadi ayeuna teh abi misalkan ieu tanah 100 tumak di modalan kuno artos. Mohon. Kui ieu tah di mana eta bagi hasil kadang-kadang nya kitu teh ya. Bagi hasil. Mohon saep deui nya. Nya. Saep deui pamitos ieu mah paminyarira pribadi ieu. Mohon. Sok aya keuntungan lah di Nusa kali melak 3-4 juta mah ayeuna boro-boro Pak. Timbul hutang. Kenapa lah minimal berjalan deh lah Pak ya hidup kita ini. Tadi lagi karena baik numpang. Nah Pak, udahlah yang pertanian seperti itu ya. Jadi udah dibulak-balik gitu juga tetap gitu Pak ya. Jadi hasilnya gitu. Jadi utamanya mah atau intinya asal perut aman dulu Pak ya. Jadi untuk cari lebih itu agak susah sekarang Pak ya. Dulu mah waktu ya tahun 90 ke sana lah. Ya. Wah, lumayan di sini daerahnya subur. Ya, petani subur nggak ada yang jual-jual tanah. Pak. Iya, sekarang udah beralih ya Pak ya. Beralih. Nah, udah Pak gitu. Sekarang harapannya nih mudah-mudahan nih karena udah bulan lagi ini ada pemilihan presiden ya, pemimpin. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya yang terbaik Pak ya. Harapan Bapak kumaha Pak? Harapan Bapak mah ya. Pemerintah ini akan datang siapapun ya. Mah Pak. Mohon. Pertama
kan sekarang setiap orang yang berduit masuk ke kampung-kampung. Ya. Tapi harus ada manfaat buat orang kampung. Nah Gimana itu, caranya. nah itu. Terus buat yang banyak berduit itu ya jangan sampai sombong lah kepada orang daerah gitu. Betul. Ya itu tadi ada sedikit buat obrolan dari Pak Andi juga tadi. Udah menguasai itu jadi pada wah jadi berlagu ya, terutama ini yang kalau udah yang punya duitnya pantas Pak ya. Pantas. Kata Pak Andi tadi, ya tadi yang makalar-makalar itu, waduh seolah jadi punten ya itu semacam penjajah ya gitu kan. Nah, jangan begitulah. Apalagi sekarang kita udah dikuasai sama banyak sih tamu ya, orang asing gitu. Tapi nggak masalah kalau emang orang asing pun memberi manfaat kepada kesejahteraan tadi rakyat ya, terutama masyarakat petani Pak ya. Itu dan nah ini nih susah itu di zaman dulu juga Pak ya. Zaman kita ingatkan dari perjuangan dulu untuk merdeka juga banyak yang pembelot itu Pak ya. Nah itu orang-orang itu yang ngerusak itu, jadi musuh paling jahat itu pengkhianat itu. Waduh. Nah itulah mudah-mudahan orang-orang seperti itu dia ditobatkan Pak ya. Diberi ini diampunilah, terus di jadi pemimpin lah. Maksudnya. Ya, rakyat. Nah gitulah, jangan jadi musuh dalam selimut. Gitu. Sekarang mah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sekarang Pak ini. Iya. Jadi ke dunia luar kita maju. Iya. Kita tidak ini ya. Di dalam sangsara gitu ya. Tuh itulah untuk inohong kanggo inohong tuh, terutama di ini nih di Jawa Barat ya, ini daerah Kabupaten Bandung nih. Jangan sampai banyak yang jual tanah lah. Ya jual tanah, gimana caranya gitu kan? Itu kan jual tanah pasti ujung-ujungnya komisi. Nah itu untuk memperkaya yang kaya ya Pak ya. Yang ini punten kita nih, tolonglah Pak ya. Sekali lagi Pak tadi ya ke pemerintah, terutama pemerintah daerah sama pusat, perhatikan itu Pak ya. Ya perhatikan. Sok gitu. Makanya beri manfaat buat rakyat daerah. Jangan sampai pendatang itu didiemin lah. Ya gitu. Siap nuhun Pak Andi, tanya ke Pak Maman punten ya Pak Maman. Pak Maman, Pak Maman kumaha harapanana Pak Maman kanggo pemerintah daerah. Sami wae sareng sami wae nya. Penting mah sejahtera banyak. Aman kanggo tuang atau aya langkungna gitu kan nya, tong pusplos teuing tong ieu. Tah eta terutama sekarang udah dekat ke pemilu ya, mudah-mudahan pemimpin yang akan datang ya Pak ya. Iya. Tuh gitu ya, inohong terutama inohong daerah, pemilihan daerah dan pusat terutama. Tuh sekali lagi nuhun ya, harusnya ke rakyat ya. Jadi intinya sekarang kita tetaplah ini akan jadi penumpang, tapi penumpangnya yang nyaman Pak ya. Kayak angkot gitu kan, udah numpang turun. Jadi ya pemiliknya punya angkot gitu kan gitu. Siapa tuh nuhun Pak Andi nya, sareng Pak Maman, mudah-mudahan harapan Pak Andi sareng Pak Maman dilaksanakan, terjawab atau dikabul sama pemerintah daerah dan ya dikabulin tentunya ku Allah Subhanahu wa taala gitu tapi kan ini melalui pemerintahnya ya gitu kan, dari hablum minanas gitu kan, itu hablum minallah tentunya Allah yang menentukan. Jadi kita itu semuanya intinya numpang, yang numpang ke Allah Subhanahu wa taala yang utama. Nggak apa-apa itu mah yang punya banyak pemilik. Tapi ini sekarang jadi numpang di dalam ini gitu kan, dalam tumpangan numpang lagi, udahlah gitu kan. Nuhun. Oke, sahabat Ceplak, itulah obrolan Kang Ceplak dan Pak Maman, Pak Andi, hatur nuhun. Anu waktosna Pak, mudah-mudahan sejahtera sadananya Pak nya, dan sarehat gitu Pak nya. Hatur nuhun. Dilimpahkan rezeki lah, ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala Pak nya nu gaduh mah nya keun we lah. Amin ya rabbal alamin. Ya sebentar itu lagi Kang Ceplak obrolan, nanti Kang Ceplak mau muter-muter lagi di sini. Sahabat Ceplak nih, Kang Ceplak lagi di tengah kebun. Nah sekarang lagi musim tani. Nih baru ditanam. Ya kemarin hujan, cangkul, dipupuk, ditanam. Ini banyak. Ini yang nanam ini bawang. Ini biasa kalau udah jadi, wah bagus, indah gitu kan. Ini ada yang nanam kentang, ada yang nanam
kol, macam-macam lah gitu sini. Nah, katanya sih sini sekarang jadi tanah tumpangan itu. Jadi banyak yang sudah dijual sahabat ceplak ke pemodal atau investor-investor gitu. Jadi sekarang intinya kita sesuai tema di sini di konten ini, yaitu sekarang itu kita jadi penumpang. Aduh, namanya penumpang kan ya bukan pemilik gitu kan. Apapun lah ya di Indonesia itu jadi penumpang sahabat ceplak. Gimana caranya kita jadi pemilik lagi gitu kan. Oke, ikutin terus Kang Ceplak tuh. Nah, sahabat ceplak itu tadi jalan-jalan seru bareng Kang Ceplak. Nah, tadi Kang Ceplak jalan-jalan serunya ke alam. Karena Kang Ceplak dominannya di konten ini alam. Ke alam terus. Selingin lah di kota gitu kan, ngobrol-ngobrol dengan berbagai narasumber yang lain. Intinya ke alam. Karena kita harus terus mencintai alam. Biar kita dicintai sama alam, terutama dicintai sama pemilik alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus baik, tong jadi jelema pedegong ting lah gitu. Tadi jajan seru Kang Ceplak di daerah kebun, daerah atas, jadi Bandung Utara, masuknya ke Kabupaten Bandung. Tepatnya di Tumbung Tuhur, jadi dekat juga ke kebun pinus yang tempat ya wisata kecil lah situ, di tempat pinus, tempat camping. Tadi Kang Ceplak lihat-lihat di kebun ini ya lagi musim tanam, jadi baru hujan kan, dicangkul, dipupuk, ditanam. Nah, tadi ngobrol sama dua petani yaitu Pak Andi sama Pak Maman. Ngobrolnya gitu, jadi apa namanya, dari obrolan tadi sahabat Ceplak, di tanah ini semua itu, tuh lihat beratus-ratus hektar itu udah bukan pemilik petani. Ternyata si petani semua hanya penggarap saja, hanya numpang ya, numpang tani. Kalau nanti dijadikan apa, dibangun sama investor atau yang punya duit, tentunya yang punya duitnya ini ya sekali beli itu ratusan hektar. Siapa lagi kalau bukan investor? Ya kadang-kadang orang ini ya, orang yang berduit gitu kan. Ya masyarakat kitanya apa yang petaninya cuman itu aja, numpang gitu kan, selama belum dibangun gitu kan. Kebayang kalau dibangun, nah mau jadi apa tuh Bandung lagi sananya. Tuh Bandung, nah, itu Bandung kelihatan tuh di sana tuh ya. Nah, itu walaupun ya nggak jelas. Kebayang ini kalau nah dibangun ini, wah udah air semua ke sana gitu. Nggak tahu nasibnya 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas seperti apa itu nasib kota Bandung kalau ini udah dibangun sama pemiliknya. Jadi yang ngeluh juga ya Pak, tadi Pak Tani, Pak Andi, Pak Maman. Jadi ya gitulah, udah mah hasil tani nggak seberapa, kadang-kadang rugi, lagi untung-untung. Udah gitu kan punya orang lain, dia kan harus bayar tiap tahunnya. Katanya sih berapalah gitu kan, lumayan juga lah harus bayar tiap tahunnya ke pemilik ini, kali ratusan hektar. Wah udah berapa, jadi ya semuanya cuma numpang makan saja katanya. Beda dengan ini ya, itu kita itu emang numpang di sini, judulnya nih konten ini numpang gitu kan. Indonesia itu banyak penumpang yang ada yang numpang makan dengan ikhlas bekerja mengeluarkan keringat, ada yang numpang beken gitu kan. Wah pokoknya macam-macam lah gitu kan, penumpang gitu kan. Kalau dulu banyak kayak angkot, dulu yang pemilik angkotnya banyak, sekarang sedikit ininya, maksudnya yang pemiliknya banyaknya yang punya duit maksudnya gitu kan, yang ngolahnya itu ya itu aja jadi penumpang akhirnya gitu kan. Nah gimana caranya nih ini pemimpin-pemimpin di Indonesia supaya masyarakat kita jangan jadi penumpang terus, ya jadi pemilik gitu kan. Kalau angkot jadi pemilik angkot, kalau ya tani jadi ya walaupun nggak mungkin dibalikan lagi ya dengan apa, membalikan telapak tangan nggak mudah, tapi kan minimal meminimalisir gitu kan, jangan terus habis gitu kan. Mau jadi apa gitu kan gitu. Aduh ngeri. Aduh kehidupan di kita di Indonesia udah ngeri gitu kan sekarang. Aduh tadi ngeluh kan, tadi Pak Maman, Pak Andi petani, susah sekarang udah, aduh udah serba numpang gitu kan. Ya tadi udah mau gimana lagi, berharap ke siapa lagi gitu kan, ya berharap ke pemerintah gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah, malah mereka membanding-bandingkan, dulu mah seperti nggak seperti ini, sekarang mah begini, ya gitulah.
sekarang itu kalau boleh dikatakan penumpangnya banyak, ada yang penumpang terang-terang, ada yang penumpang gelap. Yang lebih parahnya katanya tadi ada numpang kaya, numpang beken. Ya tadi apa sih? Tadi ini maklar gitu. Kadang-kadang jadi sombong kayak penjajah katanya. Kalau ini wah gitu, kalau padahal mereka nggak akan kaya, nggak akan banyak duit kalau tadi petani nggak dijual lewat mereka. Mereka kan jualnya murah banget, murahnya gitu. Ya secara maksa juga gitu kan. Dia numpang kaya ke orang yang kaya tadinya, jadi dia miskin sekarang ya, punten ya. Jadi ya udah kehidupannya jauh lah gitu. Tadi ngeluh, wah dulu sini, ya wah sekarang udah gimana lah gitu kan. Pokoknya harusnya ingat ya mereka itu numpang kaya itu dulunya yang ini petani yang kaya ini karena banyak ininya, banyak tanahnya. Sekarang wah udah ngeri. Aduh ngeri kehidupan sekarang ini seperti apa. Bukan apa-apa, kasihan nanti anak cucu kita seperti apalah gitu kan. Udah alamnya rusak semua, kehidupannya juga waduh. Ya mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik, masih terus memberikan kehidupan yang terbaik terutama ke umatnya yang masih takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak yang wah tadi penumpang gelap gitu kan. Karena yang pemilik sesungguhnya semua di alam dunia ini, alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita numpang semua juga tuh, yang punya duit, pejabat, dia tuh numpang, ingat numpang nggak akan lama nanti bisa diambil. Namanya penumpang kan nggak akan lama, pasti diambil sama pemiliknya. Makanya jangan sombong lah. Mau apa yang disombongkan, harta itu nggak akan dibawa mati itu. Oke, coba dah. Punten ini nyentil sedikit karena ya kalau nggak ada yang begini ya kebablasan, adem tidur aja yang banyak duit, yang ini yang penumpang gelap itu. Oke, Mas itu tadi jalan-jalan seru Kang Ceplak ya. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan seru Kang Ceplak berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe hanya di Ceplak Seru channel. Jangan ada penumpang gelap.